Enggak. Itu Mbak Ella namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, boleh kalau misalnya yang buka videonya juga boleh nemenin aku di sini, biar nggak sendirian buka video. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman peserta Youth Matters seri 1 pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Nuralan Pudi Jagat. Saya akan memoderatori seminar atau pertemuan kita pada malam hari ini. Saya lengkapnya Nuralan Pudi Jagat, adalah Wakil Direktur Lingkar Bina Muda, bidang humas dan publikasi. Jadi senang sekali malam ini saya satu room Zoom bersama kalian semuanya. Jadi sebelum jauh, saya akan menceritakan sedikit mungkin ya tentang Kabima itu siapa dan apa sih sebenarnya. Nah, Kabima sendiri adalah singkatan dari Lingkar Bina Muda yang akan adalah wadah untuk anak-anak muda, untuk kita semuanya yang ada di sini, yang membutuhkan pencerahan tentang pengembangan diri dan juga tentang kehidupan kampus. Nah, jadi salah satu program dari Kabima ini adalah Youth Matters ini. Dan buat para pecinta drakor, jadi nggak hanya drakor aja yang punya series, tapi juga program-program dari Kabima juga ada seriesnya. Nah, untuk Youth Matters ini ada 3 series. Jadi yang pertama adalah sub series nih. Kalau misalnya teman-teman mungkin sering mendengar atau malah mengatakan kayak aduh aku mah cuma lepehan rengginang misalnya gitu ya. Mungkin itu terkesan seperti jokes gitu ya, tetapi sebenarnya bisa jadi gitu ya, kalimat itu tuh berangkat dari sebuah kondisi yang mungkin kita tidak mengenali siapa diri kita bakatnya apa, potensinya apa gitu. Nah, jadi mungkin sehingga itu yang menyebabkan kalimat itu keluar gitu. Atau mungkin kayak misalnya galau nih melihat orang kayaknya dia udah sampai situ aja kok, gue gini-gini aja, membandingkan dirinya dengan orang lain. Nah, mungkin nanti di series ini akan dikulik tentang diri. Kemudian yang kedua ada Campus and Career Series. Jadi ini buat teman-teman nih misalnya yang baru mau masuk kuliah atau yang sudah maba, pertengahan bahkan yang menuju yang lagi mengerjakan skripsi atau yang sudah baru banget lulus gitu kan. Mungkin butuh nih pengetahuan-pengetahuan tentang bagaimana caranya beradaptasi dengan dunia kampus, bagaimana caranya bisa menjalin komunikasi dengan para dosen dan seluruh stakeholder yang ada di kampus, bagaimana caranya mengatur atau memanajemen waktunya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan pengetahuan di series yang ini gitu. Kemudian yang ketiga itu social life series. Jadi ini buat kalian gitu ya, misalnya mau membangun hubungan yang positif, yang tidak toksik, atau mungkin kita yang toksik ke orang lain. Nah, itu bagaimana caranya agar kita tetap mempunyai hubungan yang sehat dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan guru, dengan siapapun yang ada di lingkaran kalian. Nanti di series ini akan membahas lebih gitu. Jadi agar tidak tertinggal informasi-informasi menarik dan kapan kita akan mengadakan acara lagi, teman-teman boleh banget untuk follow Instagram kami, Kabima_official, dan juga YouTube kami Kabima. Dan untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang stres gitu ya. Jadi kalau misalnya saya sempat ngulik-ngulik nih di bagian form gitu ya, tujuannya teman-teman ikut tuh ingin mengetahui bagaimana caranya mengelola stres gitu ya. Nah, jadi ini bisa aku katakan kalian sudah berada di server yang tepat gitu ya, karena nanti kita akan membahas tentang itu semuanya. Oh ya, nanti di akhir acara akan ada kuis, jadi nanti stay tune sampai akhir.
yang bisa menjawab akan mendapatkan uang elektronik Rp25.000 untuk orang pemenang. Jadi lumayan lah bisa mesen GoFood, martabak gitu ya di musim pandemi seperti ini gitu. Jadi stay tune sampai akhir. Terus Kak, kalau misalnya aku pengen sertifikat nih gimana caranya? Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman akan mengisi form refleksi dan evaluasi di akhir acara, nanti setelah itu kalian akan mendapatkan kode unik gitu ya, yang akan dikirimkan lewat email, minimal 2 kode, which is berarti teman-teman akan mengikuti nanti 2 acara dari kami. Jadi kumpulin aja kode-kodenya, nanti bisa ditukar dengan sertifikat, kayak gitu. Saya terlalu banyak berbicara ya sepertinya, ini sudah oke. Dan tapi ngomong-ngomong nih ya soal stres, kayaknya tuh kayak tiap hari ya, ingat sih kita kayak, aduh gila sih gue stres banget. Kalau misalnya ada tugas, ih gila sih gue stres. Atau misalnya ketemu kolega tempat kerja yang bikin gitu ya, bikin greget gitu ya, pasti kita akan sering secara refleks tuh bilang, ih gila sih bikin gue stres banget gitu. Nah sebenarnya apa sih itu stres gitu kan? Jadi kayak jangan sampai ini tapi ilmu lu pernah menempuh S1 psikologi, S1 psikologi di Universitas Indonesia, dan ya internet saya sedang putus-putus, saya juga tidak tahu, mohon maafkan. Terus Kak Rianda sekarang sedang menempuh magister, peminatannya adalah sains kepribadian, nanti koreksi aku Kak kalau salah, dan juga adalah ketua, ada direktur Lingkar Bina Muda. So, silakan Kak Rianda, saya persilakan untuk masuk ke ruang Zoom. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya teman-teman semua di sini. Senang ya bisa bertemu dengan para peserta Youth Matters pada hari ini ya gitu. Nah, pada malam hari ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang yang diharapkan sama teman-teman ya tentang mengelola stres. Akan saya share beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan ya dalam waktu yang dekat ini mungkin gitu ya, sehingga nanti bisa bermanfaat mengurangi atau bisa membuat teman-teman di sini lebih bisa mengelola stresnya. Oke, nanti kalau suara saya putus-putus tolong disampaikan ya. Karena kita kan biasanya internet ya suka ada masalah kayak gitu. Saya akan coba untuk share screen. Makasih ya Kak Ella yang sudah tadi mengantar. Kak Ella jauh-jauh dari Jerman loh untuk memoderatorin acara kita. Di sana mungkin siang ya Kak Ella ya? Ya sekarang pukul 2. Iya, pukul 2 ya, pukul 2 siang di sana. Di sini udah malam ya, udah jam 8 malam. Oke, kita akan coba mulai ya. Gitu. Saya akan coba share screen. Ya, sudah tampil? Yes. Oke. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan coba untuk membahas tentang stres. Ini adalah bagian dari Youth Matters Self Series 1 yang paling pertama, dan tentang self, tentang diri yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Kak Ella. Mungkin yang terlambat nanti saya akan coba untuk bahas sedikit lagi ya. Ini sedikit perkenalan tentang saya. Nama saya Rianda Febrianti. Sekarang saya sedang menempuh S2 Psikologi Sains, Psikologi Kepribadian di Universitas Indonesia, di UI. Dan kesibukan saya sekarang ini juga menjadi Direktur Lingkar Bina Muda ya, yang merupakan direktorat di bawah Yayasan Al-Kausar Pelita Insani. Selain itu juga saya seorang researcher dan pelatih psikologis juga. Kayak gitu. Tapi
kesibukan utamanya yang paling sering dilakukan adalah menjadi mahasiswa yang paling dominasi gitu. Nah, kalau misalnya mau kontak saya bisa di Instagram @riandafeb atau mungkin email saya bisa di rianda.febrianti@gmail.com gitu. Nah, ini adalah Youth Matters karena saya direktur di Lingkar Bina Muda ya yang menyelenggarakan acara ini gitu ya. Saya akan sedikit memperkenalkan, tadi sudah disinggung oleh Kak Ella yang sudah dijelaskan dengan sangat baik ya. Yang pertama, nanti ini akan ada seriesnya gitu. Jadi ini adalah series yang berjudul tentang mengelola stres. Akan ada seri-seri seru lagi gitu yang ada 3 topik utama kita. Yang pertama itu adalah self series tentang diri ya, pengembangan diri gitu, siapa aku untuk memahami dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan yang ada di dalam diri, salah satunya stres pada malam hari ini. Terus nanti akan ada Campus and Career series ya gitu. Nanti juga dengan judul-judul yang menarik untuk membantu teman-teman melewati kehidupan di perkuliahan atau di dunia kampus, juga mungkin nanti pasca kampusnya. Selanjutnya adalah social life series, yaitu tentang kehidupan sosial gitu, tentang tentunya kalau kehidupan sosial kita mikirnya tentang pergaulan ya gitu, mungkin juga ada tentang percintaan gitu ya, dan mungkin juga nanti akan ada tentang bagaimana beradaptasi ya secara umum ke di lingkungan kita, baik itu lingkungan yang sudah ada maupun lingkungan yang baru. Oke, itu mungkin ya sedikit tentang Youth Matters. Selanjutnya, ini saya akan memperkenalkan dulu ya, kenapa sampai mau mengisi materi ini gitu. Jadi ini adalah mungkin sedikit oleh-oleh waktu saya mahasiswa S1 terutama ya. Sama S2 juga cukup tinggi ya beban akademiknya, tapi hari ini tapi yang dulu sangat tinggi, lebih tinggi lagi itu adalah ketika waktu S1. S1 saya seorang mahasiswa aktif akademik ya, dan Fakultas Psikologi itu salah satu fakultas di UI ya yang beban akademiknya cukup tinggi kalau saya bilang, dan stres gitu ya tentunya gitu. Nah ini waktu saya masih agak-agak kucel-kucel lucu gitu ya. Ini waktu saya ada bazar Fakultas Psikologi, terus ini waktu saya ikut konferensi internasional ya tentang PAUD gitu, pendidikan anak usia dini gitu. Nah, terus selain itu juga saya juga aktif ya, mahasiswa aktif juga organisasi tingkat universitas, dan stres iya gitu, karena banyak banget aktivitas yang harus dilakukan selain juga menjalani kehidupan akademik saya kayak gitu. Dan ini adalah aktivitas dulu waktu di salah satu lembaga di UI ya. Terus ini ada juga Dewan Perwakilan Mahasiswa, mungkin kayak DPR-nya mahasiswa gitu ya, sama DPM UI yang mengadakan OKK, orientasi kehidupan kampus, mungkin ospeknya ini ya, kalau bahasa yang mungkin lebih dikenal tuh ospeknya universitas kayak gitu. Dan ini ribuan mahasiswa yang harus dilayani gitu ya untuk perkenalan tentang kehidupan kampus. Selain itu juga saya pernah ikut kepanitiaan mungkin dari nasional dan internasional juga. Ini BIG, dia Biennial Intervarsity Games, kalau bisa dibilang kayak SEA Games-nya universitas se-ASEAN kayak gitu. Nah, ini adalah aktivitas yang dulu saya pernah jalani gitu, dan memang di tengah dunia akademik yang waktu itu beban akademiknya tinggi, ini cukup menambah stres lagi gitu. Tapi waktu itu entah kenapa saya enjoy aja gitu ya untuk menjalaninya. Kenapa ya? Gitu. Nanti akan saya coba share ya tipsnya kenapa sampai bisa enjoy dengan kehidupan kampus yang saat itu akademik tinggi dan juga mesti aktif dan menjadi mahasiswa aktif organisasi juga di tingkat universitas. Nah, maka dari itu saya akan coba untuk memperkenalkan dulu apa itu stres gitu ya. Mungkin udah penasaran ya dengan judulnya gitu ya. Stres itu tidak nyaman, tapi apa ya? Nah, saya akan coba untuk menjelaskan gitu ya. Jadi stres itu pada umumnya atau secara psikologis itu biasanya dikenal sebagai tekanan. Gitu. Jadi tekanan itu ya sebenarnya dia kalau tekanannya dalam porsi yang tidak berlebihan itu sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Dan biasanya ini tekanan pada kondisi psikologi seseorang. Terus yang kedua adalah tuntutan biasanya bentuknya, yaitu bagaimana seseorang dituntut untuk beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Nah, biasanya ini yang biasanya kita rasakan sebagai stres gitu, dan sebagian atau kebanyakan orang itu kenalnya stres itu adalah hal yang negatif. Tapi apakah selalu negatif?
stres itu? Jawabannya adalah enggak juga gitu. Karena ada namanya eustress. Eustress itu adalah stres yang pas gitu ya, stres yang tetap dibutuhkan untuk agar manusia itu hidupnya termotivasi dan bahkan hidup kreatif kayak gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada stres, orang juga nggak akan mungkin malas beraktivitas, nggak bisa beraktivitas gitu ya dengan layak gitu. Karena apa? Karena nggak ada yang memicu, yang menekan untuk agar dia bisa bekerja gitu, agar dia bisa kuliah gitu, agar dia bisa mencari sesuatu. Jadi tetap dibutuhkan stres itu, tapi stres yang sifatnya ini, stres yang baik, yaitu eustress, yaitu stres dalam kadar yang pas gitu. Nah, makanya kenapa istilahnya itu bukan menghindari stres, tapi mengelola stres gitu. Karena mengelola itu berarti kan bagaimana stres itu bisa pada kadar yang pas kayak gitu, yaitu di eustress itu agar kita tetap termotivasi dalam beraktivitas dan bahkan mungkin beberapa hal tertentu itu bisa memunculkan kreativitas tertinggi kita gitu. Karena mungkin ada masalah-masalah, jadi kita mikirnya ini gimana ya supaya bisa menuntaskan masalah ini. Nah, itu yang memicu kita untuk akhirnya bisa berpikir lebih kreatif dan karena ada stres yang menekan itu dan mendorong kita kayak gitu. Makanya yang lebih kita harus bisa mencoba untuk kadar stresnya itu harus tepat sehingga kita bisa beraktivitas dengan sehat. Jadi stres itu bisa sangat berlebihan gitu ya pada orang-orang tertentu sehingga itu yang memberikan dampak negatif pada diri kita dan bahkan mungkin mengganggu kita kayak gitu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan stres atau yang dikatakan stresor ya dalam psikologi? Yaitu yang pertama biasanya adalah kesulitan sehari-hari, macet misalnya gitu ya. GoFood nggak nyampe-nyampe karena banjir misalnya gitu. Itu kesulitan sehari-hari ya. Itu bisa memicu stres biasanya karena ada tekanan-tekanan tertentu. Terus ada perubahan dalam hidup, misalnya dari siswa ke mahasiswa, itu beda banget kehidupannya gitu ya. Kalau siswa gimana, mahasiswa gimana, atau mungkin ada beberapa orang yang dari jomblo, single, terus tiba-tiba menikah gitu kan. Nah, itu ada perubahan juga dan itu biasanya memicu stres juga gitu. Terus atau ketidaknyamanan atau rasa sakit. Ada orang-orang tertentu yang mungkin kena penyakit-penyakit tertentu sehingga kita sakit atau kita sakit kepala, kita ngerasa kayak demam. Itu juga bisa memunculkan stres pada diri kita. Terus yang selanjutnya adalah berpikir berlebihan atau overthinking. Nah, ini biasanya banyak anak-anak zaman sekarang tuh ini gitu ya. Nggak tidur ya berbegadang bermalam-malam itu untuk berpikir berlebihan karena dia punya tenaga yang banyak terus mikirnya jadi banyak juga. Nah, itu ketika kita banyak mikir atau kita overthinking gitu ya, itu juga bisa memicu stres. Jadi stres itu nggak hanya tentang fisik atau masalah, tapi kadang-kadang masalah yang kita munculkan sendiri karena kita terlalu hanyut atau berpikirnya berlebihan, lebih daripada yang harusnya kita pikirkan gitu atau overthinking. Selanjutnya ada kepribadian bermasalah. Misalnya ada orang-orang tertentu yang dia punya gangguan-gangguan kepribadian atau misalnya ada orang-orang yang terlalu perfeksionis. Jadi dia pengennya sempurna, pengennya semuanya hebat, pengennya semuanya tercapai dengan 100%, nilai harus 100 semua. Nah, itu biasanya memunculkan stres yang tinggi juga pada dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia memiliki karakter atau dia memiliki sifat tertentu yang bermasalah sehingga memunculkan stres pada dirinya sendiri. Belum tentu dari luar, itu masalahnya dari dalam diri juga gitu. Selanjutnya adalah tekanan dari lingkungan. Ini yang paling banyak juga yang mungkin kita temukan ya, misalnya kayak tugas-tugas ya, terus kalau misalnya udah yang bekerja mungkin tuntutan dari bos gitu, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang didesak untuk diselesaikan deadline-nya nggak rasional gitu ya, itu bisa juga memunculkan stres yang tinggi ya, atau rutinitas yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar kita, termasuk misalnya kayak udah usia tertentu ditanyain kapan kawin, gitu. Atau udah kawin, kapan punya anak, udah punya anak nanti kapan anak kedua gitu. Nah, itu juga bisa menjadi tekanan atau sumber stres gitu ya, gitu buat kita. Terus apa ya yang terjadi kalau si stresnya itu berlebih gitu. Ketika kita udah tahu tadi kan penyebabnya apa gitu ya. Dan itu kalau misalnya stres itu berlebih atau namanya burnout. Burnout tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kayak kebakaran gitu. Gitu. Mungkin udah yang kayak kapasitasnya udah terlalu high gitu, udah terlalu tinggi kayak balon ditekan
gimana tuh? Balon udaranya udah pas, terus tiba-tiba ditekan lagi, akhirnya apa? Tus, meletus gitu. Nah, ketika si stres itu berlebihan, itu bisa ada beberapa dampak-dampak ke dalam diri kita. Bisa kita merasa kayak ada lelah tidak beralasan gitu ya, terus tidak bersemangat untuk beraktivitas, bisa seperti itu gitu ya. Atau cemas berlebihan ya gitu. Jadi kepikirannya aduh cemas, terus nggak berhenti-berhenti cemasnya gitu. Terus bisa juga insomnia ya, ada nggak bisa tidur malam gitu ya. Perubahan pola tidur, jadi malam nggak tidur, siang tidur gitu ya, itu juga bisa merupakan tanda dari burnout juga. Terus selanjutnya itu adalah mudah tersinggung atau baper gitu kan ada orang-orang tertentu mungkin kayak misalnya kita di jalan aja gitu kan, ada orang-orang tertentu yang menurut kita mungkin kesalahan kita tuh nggak seberapa ya, tapi dia yang apa lo misalnya gitu. Sampai yang marah-marah banget gitu ya. Nah itu bisa jadi ya dia lagi stres tinggi juga, lagi burnout, terus tiba-tiba ada orang cuman salah sedikit dia udah yang langsung kayak dalam tanda kutip senggol bacok ya gitu, karena mudah tersinggung kayak gitu. Atau juga bisa merasa kayak ada perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatif atau bahkan mungkin ngerasa hampa gitu ya, ketika si stres itu sudah sangat-sangat tinggi pada diri seseorang. Selanjutnya bisa juga dia mengalami gangguan fisik gitu. Ada beberapa orang yang dia kalau stres itu mahnya kambuh gitu, atau pusing, atau kepalanya tegang, lehernya tegang, bahunya tegang gitu. Bisa sampai seperti itu, atau mungkin bahkan kalau udah lama tuh bisa sakit-sakit tertentu yang kadang-kadang ya cukup mengganggu dan bisa dirawat kayak gitu. Nah, selanjutnya kita akan coba aktivitas ya. Aktivitasnya apa? Nah, saya akan coba nanti akan ada link yang di-post oleh admin di sini. Kita aktivitasnya, mohon maaf. Coba tuliskan penyebab stres yang kamu alami. Jangan lupa ada inisial. Kenapa ada inisial? Supaya nanti nggak ketukar sama yang lain. Tapi di sini bebas aja ya. Jadi ini orang nggak akan tahu itu punya kita, tapi kita harus tahu itu di mana si notes-nya kita kayak gitu. Makanya kalau bisa ada inisial di link yang sudah di-post oleh kakak admin, terus lalu tandai yang sudah berlebihan. Jadi dibuat listnya penyebab stres saya, misalnya kayak tugas kantor yang sangat banyak dan deadline-nya sedikit, misalnya gitu. Terus macet setiap hari, misalnya gitu. Nah itu coba tolong ditulis lalu ditandai V gitu ya pada stres, penyebab stres yang paling membuat yang sudah berlebih kayak gitu pada diri kita. Oke, silakan diisi. Itu sudah di-post sama Kak Syifa ya, ID boards-nya. Silakan diisi. Dibuat list kalau bisa ya. Dibuat list, terus jelas gitu, dideskripsikan secara spesifik. Silakan ditulis, diklik linknya. Waktunya 3 menit ya. Buat list di dalamnya itu, lalu nanti ditandai. Itu ada yang nulis pakai itu ya, tulisnya pakai notes ya. Itu tulis pakai ini ya, supaya bisa ini, takut salah buat keputusan gitu ya. Terus ada kerjaan, terus teman yang suka ngomongin di belakang, itu silakan ditulis di linknya ya, di ID boards-nya, supaya saya bisa lihat juga gitu apa yang teman-teman tulis.
Nah, ini udah mulai banyak yang nulis. Overthinking masa depan, banyak rencana ke depan lagi, belum berani. Terus trauma, dibully saat SMA, dipaksa orang tua untuk masuk jurusan yang tidak sesuai keinginan. Terus UTBK, tugas akhir, tesis. Terus ada lagi mungkin yang silakan ditulis ya. Waktunya masih ada 1 menit lagi. Sahabat jadi cinta, ya ampun. Itu jadi stres ya ternyata. Oke, dikirain jadi hal bokeh. Ya ampun, iya sih itu common ya, kebanyakan orang biasanya stres tuh kalau bokeh. Oke, terus ada apa lagi itu? Takut salah jurusan. Wah, ini pikiran masa depan ya. Terus apa lagi tuh? Keinginan belum tercapai. Oke. Terus kerjaan, jodoh. Terus tugas sekolah. Ya, silakan tulis lagi. Oke. Oke, ini saya udah cukup mendapatkan ya gambaran masalah dari teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terus ada lagi tadi masa depan ya, penyesuaian lingkungan baru, ya betul, kehidupan kampus, malu untuk untuk bersosialisasi, trauma dengan masa lalu ya. Oke. Terus oke, mungkin kita cukupkan ya. Kita akan lanjut untuk membahas ininya selanjutnya. Oke, ada yang trauma juga ya dengan pasangan toksik. Wow, sangat beragam ya sumber stresnya. Oke, kita akan lanjut lagi. Oke, kita akan lanjut. Nah, tadi kan udah pada ini ya, udah pada cerita ya penyebab-penyebab stresnya. Itu penting untuk diidentifikasi. Kenapa? Nanti akan saya ceritakan kenapa itu penting. Nah, ini saya akan coba untuk memperkenalkan berbagai cara untuk mengurangi stres. Tadi kan kita udah paham ya bahwa stres itu pada prinsipnya mungkin bagus ya gitu. Pada prinsipnya bagus gitu, tapi jangan berlebihan gitu. Dan juga stresnya itu kalau bisa dalam kadar yang tepat sehingga itu nggak membuat orang menjadi burnout ya atau merusak dirinya kayak gitu. Kalau sudah stresnya berlebihan sehingga akhirnya kayak balon meletus ya kalau bisa dibilang gitu. Kalau udah terlalu banyak atau terlalu tinggi. Nah, ini ada berbagai cara karena gini, kasus kita kan akan berbeda-beda ya. Jadi caranya pun juga akan berbeda-beda. Nah, ini saya akan memperkenalkan cara yang cepatnya dulu. Gitu. Kalau misalnya si stres kita tuh lagi tinggi banget sampai nggak bisa mikir misalnya gitu ya, atau mungkin udah sampai cemas sampai tingkat tinggi banget gitu ya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan ketika kita lagi ini banget tinggi banget kayak gitu si stres itu. Bisa kita menggunakan cara cepatnya yaitu pertama adalah bergerak. Gitu. Lakukan aktivitas yang melibatkan banyak indera tubuh dan menuntut untuk bergerak. Misalnya kita kayak olahraga gitu ya, atau mungkin kita kayak jalan kemana, ke taman untuk melihat pemandangan gitu. Terus juga sambil mungkin kita jalan-jalan atau kita sambil jogging gitu ya, kayak tadi berolahraga, bergerak itu akan membantu untuk cepat mengurangi stres biasanya. Selanjutnya adalah berinteraksi dengan orang positif. Ini biasanya cewek-cewek nih ya, kalau lagi stres tuh suka nyari temen gitu ya, cerita gitu, terus akhirnya bisa rilis tuh biasanya stresnya dengan cepat ya gitu ya. Tapi sebaiknya cari orang yang positif kalau kita lagi stresnya tinggi. Jangan kita ketemu sembarang orang terus akhirnya ya kadang-kadang orang itu negatif juga, malah akhirnya ngegosip, malah makin negatif juga orang itu, memberikan efek negatif buat kita juga gitu ya. Nah, itu dihindari gitu. Kalau bisa kita mungkin sudah mengidentifikasi ada nggak ya teman-teman yang dia positif ketika diajak ngobrol atau diajak berkumpul gitu, sehingga bisa memberikan insight yang baik buat kita kayak gitu. Selanjutnya adalah relaksasi. Relaksasi ini bisa banyak cara ya. Relaksasi ini bukan cuma pijat, relaksasi itu enggak gitu. Ada banyak cara. Misalnya kayak dia tujuannya itu adalah membuat tubuh kita mungkin yang tegang. Misalnya ada orang-orang yang dia bekerja
misalnya bawa motor seharian gitu ya, kayak Gojek misalnya gitu, atau mungkin dia kayak duduk seharian gitu. Nah, itu bisa melakukan relaksasi kalau udah lagi stres banget gitu. Misalnya mandi air hangat, terus istirahat dengan aromaterapi ya, kalau ada yang suka aroma-aroma yang bikin rileks itu bisa dicoba. Terus humor mungkin kayak mendengar hal-hal yang mungkin yang lucu tapi yang mungkin tetap positif gitu ya. Lalu dengarkan suara atau musik yang menenangkan juga bisa. Beberapa orang tuh ada yang suka mendengar suara air di sungai misalnya gitu kan, ada white noise ya, bilang suara-suara alam gitu-gitu boleh didengar gitu. Itu cara cepatnya gitu untuk membuat diri kita lebih rileks ketika si stres itu sangat-sangat tinggi. Nah, selanjutnya bisa juga dengan pelepasan instan, misalnya kayak mengunyah permen karet gitu ya, atau memandangi foto-foto favorit kita gitu ya. Atau beberapa orang yang penyayang binatang tuh bisa dengan memeluk hewan kesayangannya, itu juga bisa pelepasan instan ketika si stres itu sudah sangat-sangat tinggi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah itu adalah tadi cara cepatnya gitu ya. Nah, kalau misalnya cara yang bisa dibilang lebih terkelola gitu, atau kita bisa lebih terplanning ya, terencana, itu bisa dengan cara yang akan saya jelaskan beberapa berikut ini. Yaitu yang pertama adalah kita kenali dulu sumber stresnya. Jadi kenapa tadi saya minta teman-teman untuk spesifik untuk menjelaskan tadi di notes ya, apa yang menyebabkan kita stres. Nah, itu karena itu sangat penting kayak gitu. Terus selanjutnya adalah hindari stres yang tidak penting. Jadi banyak orang terkadang itu udah dia stres gitu ya, dia banyak hal yang tekanan stresnya sedang tinggi, dia malah misalnya baca berita-berita yang negatif-negatif, terus akhirnya terlalu ngurusin gitu ya, terlalu menghayati berita itu malah gitu jadinya. Itu termasuk stres yang tidak penting sebenarnya. Karena apa? Karena kadang-kadang nggak semua hal itu harus kita respon, dan nggak semua hal itu kita punya kapasitas atau kita bisa untuk mengubah itu. Sesuatu yang nggak bisa kita ubah dan kita nggak berkontribusi apa-apa di sana, itu mendingan nggak usah diurusin, karena mungkin urusan kita di depan mata itu lebih banyak. Makanya hindari stres yang tidak penting gitu. Misalnya kayak dari berita-berita negatif, atau mungkin urusan orang ya, orang misalnya beli baju baru, terus kita kayak, alah itu paling bajunya apa-apa, atau prasangka buruk orang lain, itu terkadang adalah stres-stres yang tidak penting, karena kita mengelola itu di dalam pikiran kita, dan itu menjadi tekanan buat diri kita, tapi itu sebenarnya nggak terlalu banyak dampak baik buat diri kita sendiri gitu. Makanya nanti disortir tuh hal-hal yang kita pikir ini kayaknya malah berdampak buruk aja, saya mikirin itu, tapi sebenarnya nggak penting buat kita kayak gitu. Itu silakan nanti diseleksi dan hindari stres yang tidak penting itu. Terus yang selanjutnya bisa juga dengan mengubah situasi. Misalnya komunikasikan gitu. Misalnya gini, kalau misalnya kayak tadi ada tugas-tugas sekolah gitu ya. Misalnya kita tugasnya tugas kelompok. Terus kita dapat porsi yang paling banyak misalnya gitu, yang lain-lainnya kok dikit ya gitu. Dan sebenarnya itu menambah stres kita gitu ya. Nah, itu komunikasikan ke teman-teman sekelompok kita. Teman-teman boleh nggak yang bagian ini dibaginya ke sini, ini bagi ke sini, supaya kita rata gitu. Kadang-kadang ada orang cuma diem aja, tapi dia stres sendiri kayak gitu kan, karena nggak mengkomunikasikan itu kayak gitu. Nah, atau mungkin komunikasikan juga kalau misalnya ada orang-orang yang dia mungkin perkataannya menyakiti hati kita, misalnya gitu, sampai kita kepikiran ini kenapa ya, saya salah apa segala macam. Nah, itu ubah situasinya dengan komunikasi kayak gitu. Jangan sampai itu jadi stres yang berlarut-larut dan tidak terbangun komunikasi yang baik. Terus atur jadwal seimbang. Jadi stres itu kalau kan kebanyakan dari kita tuh kadang-kadang suka deadliner ya. Jadi udah tahu tugas banyak, ditumpukin aja di akhir gitu ya. Nah, terus selama 7 hari, misalnya dikasih waktu 7 hari untuk 7 tugas misalnya kayak gitu ya. Ini diakhirin aja semua kayak gitu kan di hari ke-7 gitu. Yang ada stres banget gitu kan. Dan 6 hari ngapain? Mikirin si tugas itu gimana cara ngerjainnya. Padahal dipikirin doang gitu. Itu namanya cuma nambah stres gitu. Yang harus dilakukan adalah atur jadwal gimana kita bisa mencicil dari 7 hari itu satu-satu itu dicicil agar stresnya itu tersebar dan dipotong-potong kayak gitu. Dan kalau biasanya orang pun juga kalau ada satu tugas selesai itu ada kelegaan tersendiri, ada sebuah rilis tersendiri. Makanya kita harus atur jadwal seimbang. Terus selanjutnya bisa juga mengubah perilaku kita. Misalnya kita udah tahu kalau misalnya bangun terlambat itu akan nambah stres kita gitu ya.
ya kita ubah perilakunya agar kita tidak bangun terlambat gitu. Kita berusaha untuk bangun lebih awal kayak gitu. Atau bisa juga dengan menata ruang kita, misalnya kayak, wah ini kok gue di ruang ini tuh kayaknya stres banget gitu. Mungkin bisa jadi tata letak barang-barang di sana itu nggak rapih gitu ya. Itu akan berdampak juga ke psikologis kita gitu. Ketika si ruangan itu berantakan, makanya bisa juga kita mengubah situasinya dengan menata si ruangan itu. Selanjutnya adalah beradaptasi dengan stresor. Mungkin ini yang terjadi kalau misalnya kita menghadapi situasi yang kita mau nggak mau harus masuk ke sana, gitu. Kita ubah perspektifnya. Mungkin kayak contohnya misalnya kayak mau nggak mau kita dapat sebuah tugas kayak gitu. Ya udah, mau nggak mau kita harus ngerjain itu. Ya udah kita ubah perspektifnya. Jangan cuma mengeluh aja kayak udah ini kan harusnya bukan saya, tapi mau nggak mau kita yang nerima tugas itu, misalnya kayak gitu. Ya udah kita ubah perspektifnya. Terus juga orang-orang yang perfeksionis misalnya gitu. Itu ketika dia menghadapi sesuatu itu sebaiknya dia menghadapi tugas, sebaiknya dia menyesuaikan standar dengan keadaan yang ada. Gitu. Kalau misalnya dia nggak bisa mencapai sesuatu, jangan memaksakan. Jadi kita berusaha untuk kayak nurunin standar kita, beradaptasi gitu ya, adjustment gitu ya. Untuk agar itu tidak menjadi stres kita gitu. Selanjutnya juga kita bisa melihat masalah dengan lebih luas gitu ya, nggak cuma dari perspektif yang sempit, itu juga bisa mengurangi si stres karena itu adalah upaya untuk bagaimana kita beradaptasi dengan stresor yang ada. Terus yang selanjutnya adalah bisa juga dengan terima keadaan. Kalau ada sesuatu itu udah nggak bisa diubah gitu ya, kita bisa berhenti untuk mengontrol gitu ya, kita ambil pelajarannya, kita ambil hikmahnya, terus juga kita bisa banyak bersyukur gitu ya. Jadi ada kasus-kasus tertentu yang mau nggak mau kita harus menerima kondisi itu, misalnya kita sakit COVID kayak gitu. Ya udah, daripada kita ngeluh, kenapa nih aku sakit COVID gini-gini, atau nyalah-nyalahin pada akhirnya gitu ya. Ya udah kita terima aja dulu keadaan, lalu kita ambil hikmah kenapa kita bisa sampai sakit COVID itu, dan kita jalani aja proses yang harus kita lewati gitu, kayak tadi campur ya, terima keadaan dan nanti kita beradaptasi gitu ya. Kita isolasi mandiri, terus selama isolasi kita mencoba untuk beradaptasi apa yang bisa saya lakukan ya agar diri saya tetap positif, misalnya kayak gitu. Nah itu akan mengurangi stres daripada kita sibuk kayak ini kenapa sih saya bisa COVID nih, pasti gara-gara si A karena saya ini itu gitu. Itu malah nanti nambahin stres karena kita nggak berusaha untuk menerima kondisi atau keadaan yang ada pada diri kita. Selanjutnya adalah, nah ini yang biasanya nggak suka orang nggak sadar gitu ya, tapi sebenarnya ini berpengaruh besar juga pada kondisi stres kita, yaitu biasakan pola hidup sehat. Makan gizi seimbang, terus kurangi makan gula dan tepung gitu ya, tidur cukup, olahraga. Karena apa? Karena ternyata orang yang dia makannya nggak sehat gitu ya, terlalu banyak fast food, jajan kemana-mana, bisa dibilang agak sembarangan gitu makannya ya, itu biasanya lebih rentan dengan stres. Itu ada penelitiannya gitu. Jadi lebih mudah stres orang-orang yang seperti itu ketimbang dengan orang-orang yang dia punya pola makan yang sehat gitu ya, terus juga tidurnya cukup, olahraganya dijalankan, itu dia lebih kuat dan dia biasanya lebih bisa mengelola stresnya karena dia tadi kerentanannya itu lebih rendah gitu ya ketimbang orang-orang yang makanannya tuh nggak sehat kayak gitu. Selanjutnya adalah tegakkan ibadah tepat waktu. Ini nggak hanya cuman untuk Muslim ya, tapi juga bisa juga untuk agama-agama lain. Misalnya kayak misalnya kayak ibadah minggu gitu ya buat umat Kristiani gitu ya. Terus juga bisa meditasi gitu ya, mungkin untuk yoga gitu ya pada orang-orang Hindu gitu ya. Itu bisa mengurangi stres. Ibadah dan yang dilakukan gitu ya, berdoa juga itu bisa mengurangi stres. Dan terutama untuk Muslim ya yang sholatnya tepat waktu gitu ya, itu juga bisa mengurangi stres. Jadi kita bisa punya ruang sendiri di mana tensi-tensi yang bisa menyerang kita itu jadi lebih rilis ketika kita melakukan itu. Nah, sekarang adalah aktivitas selanjutnya gitu ya. Kali kan udah tuh ya tahu ya berbagai cara gitu ya. Silakan teman-teman itu akan ada link yang di-post oleh kakak admin. Itu tuliskan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi stres, terutama yang kamu tandai V tadi. Tadi kan saya udah kasih tahu ya beberapa cara dan itu sangat tergantung dengan kasus yang dihadapi. Nah, silakan dipilih nih kira-kira apa yang bisa saya lakukan ya untuk mengurangi stres berlebih yang dari penyebab
stresor tadi yang sudah ditulis. Silakan diisi ya di linknya. Di idea boards yang tadi, tapi beda link. Beda link. Silakan ditulis ya. Kalau bisa ditulisnya pakai notes ya. Waktunya sekitar 3 menit sama seperti tadi. Udah ada nih mulai nih mendekat dengan orang-orang yang positif gitu ya, terus sama pola hidup sehat. Wah ya. Terus selanjutnya membereskan kamar seperti kapal pecah, mengurangi konsumsi gula dan tepung, lebih rajin jalan pagi, tidur lebih cepat. Oke, ini bisa jadi resolusi ya. Terus jalan-jalan, terus makan enak. Oh, ada yang kurang makan enak nih kayaknya. Terus main sama kucing. Oke. Terus ada mendengarkan lagu berimajinasi. Itu mendengarkan lagu berimajinasi apa ya? Bisa mendengarkan lagu yang menenangkan ya, kalau misalnya memang kalau lagi stresnya sangat tinggi ya. Bergerak, bersyukur, masak, terus menonton film, terus ada lagi yang terima keadaan, mendengarkan musik, mengatur ulang kamar, sama jalan-jalan. Oke. Terus ada yang seblak cilok. Ini kenapa ada seblak cilok? Masuk yang kategori mana ya itu ya? Terus main ke rumah teman. Oke, mungkin ada yang kurang main ya. Jadi bisa mungkin kalau lagi stres agak mengendorkan si tensinya dengan terus ada yang mendekati Allah. Oke. Semoga ntar dilancarkan ya. Terus ada yang minum kopi sambil dengerin lagu dan nggak mau diganggu. Mungkin me time ya, kayak waktu untuk relaksasi ya. Terus ada yang olahraga, ada yang doa. Terus nongkrong di kafe. Itu gimana ya nongkrong di kafe? Maksudnya mungkin buat relaksasi ya. Jadi ini kayaknya kebanyakan relaksasi ya, ininya ya. Tapi ada juga yang udah bagus itu tadi yang masuk ke bersyukur gitu ya. Terus mendekati orang-orang yang positif, pola hidup sehat itu menurut saya termasuk yang bagus ya. Ini jadi fokusnya itu bisa teman-teman nggak hanya relaksasi ya, tapi bisa juga tadi dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan gitu ya, kepada hal-hal yang lebih terencana kayak gitu ya, pada habit-habit yang lebih positif. Itu yang biasanya lebih bisa mengurangi stres harian gitu, ketimbang yang sifatnya cepat gitu. Terus Oke, ada yang membaca zikir, bagus. Oke, mungkin nanti kita bisa bahas ya. Selanjutnya kalau misalnya ada yang mau tulis lagi, silakan ditulis lagi di sana. Nah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya, Kak. Oke, makasih ya udah pada nulis dan semoga nanti ini tadi ada beberapa yang menurut saya udah bagus tuh, yang termasuk kayak dia mau membereskan kamarnya gitu ya, terus mau mau coba untuk lebih banyak bersyukur kayak gitu ya, dan mendekati orang-orang positif itu juga termasuk nanti akan berdampaknya lebih banyak biasanya kayak gitu. Saya akan coba share screen lagi ya untuk selanjutnya. Selanjutnya adalah kapan harus mencari bantuan psikolog ya. Gitu. Jadi kalau misalnya si stres itu udah terlalu tinggi banget, itu ada beberapa orang yang kadang-kadang dia akhirnya berdampak kepada gangguan psikologis yang serius kayak gitu ya. Terutama kalau stres-stres itu tidak ditangani secara lebih terencana seperti yang tadi saya jelaskan ya. Ada yang cara cepat, ada orang yang dia cuma fokusnya di cara yang cepat gitu, tapi tidak menyelesaikan masalahnya, tidak membangun habit-habit baru ya, kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, itu jadi nanti akan
bentuknya gitu-gitu aja gitu, dengan cara cepat aja. Cara cepat itu hanya akan sebaiknya dilakukan kalau memang udah lagi tinggi banget. Tapi pada hari-harian kita bisa mengurangi tensinya itu dengan membentuk habit-habit baru yang tadi saya sampaikan gitu ya, mengubah perilaku kita mungkin, terus mengubah jadwal gitu. Itu akan sifatnya akan lebih berdampak kepada aktivitas harian kita ke depannya juga gitu. Kapan harus mencari psikolog? Yang pertama adalah bila cara-cara mengurangi stres itu udah nggak efektif. Jadi kan tadi udah disampaikan ya gimana cara untuk mengurangi stresnya gitu ya. Nah itu ketika ada stres berlebih dan waktu udah nggak bisa teratasi dan dalam jangka waktu yang panjang, nah itu teman-teman bisa cari psikolog untuk mungkin nanti bisa dibantu bagaimana memecah permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya, sehingga teman-teman bisa menemukan solusi atau cara mengurangi stres yang lebih tepat gitu. Selanjutnya adalah ketika kamu tidak bisa berfungsi dengan baik seperti biasanya. Biasanya kuliah, terus jadi nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja, karena nggak sangat demot, misalnya sangat tidak punya motivasi gitu ya. Terus hubungan dengan orang-orang sekitarnya menjadi buruk gitu. Terus sering mengalami gangguan fisik, bahkan sampai tidak sadar misalnya gitu. Atau mengalami halusinasi. Kayak halusinasi itu apa sih Kak? Halusinasi itu kayak dia mendengar atau melihat sesuatu yang orang lain itu nggak ngelihat itu, ngelihat jin dong Kak, nggak juga gitu. Biasanya kalau halusinasi itu dia udah banyak banyak bengong kayak gitu ya, terus akhirnya ngomongnya juga udah mulai meracau kayak gitu ya, udah nggak bisa diajak berkomunikasi secara baik lagi kayak gitu. Nah itu biasanya ada orang-orang yang bisa mengalami itu halusinasi. Nah itu mungkin bisa diantarkan ke psikolog, mungkin kalau ada teman, atau mungkin kalau kita sendiri kita udah merasa ada yang nggak beres pada diri kita, itu bisa cari bantuan psikolog. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu sering berpikir untuk menyakiti atau mencelakai diri sendiri. Nah ini juga dihindari ya gitu ya, kalau sudah muncul nih pikiran-pikiran buat nyakitin diri ya, misalnya kayak nyilet-nyilet tangan atau mungkin mencelakai diri kita ya, merusak diri kita dengan perilaku-perilaku kita sendiri gitu ya, atau dan itu ketika sudah bentuknya dari pikiran-pikiran saja, itu sebaiknya sudah ke psikolog sih gitu. Apalagi kalau udah sampai melakukan gitu ya, itu sebaiknya sudah dibawa ke psikolog untuk nanti dibantu mengenali apa yang menjadi permasalahan utamanya, dan nanti dibantu bagaimana untuk bertahap menyelesaikan masalah itu kayak gitu. Nah ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman gitu, dan mungkin itu ya pemaparan singkat dari saya karena memang waktunya tidak banyak ya. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi kalau misalnya ada hal yang kurang jelas gitu, dan saya serahkan kepada Mbak Moderator. Oke, wow, terima kasih banget Kak Anda. Ini maaf kalau misalnya ada background mixer di belakang, soalnya dekat dapur. Ya, gimana nih teman-teman, sudah cukup banyak pengetahuan baru ya tentang stres, bagaimana cara mengelolanya gitu. Nah kalau misalnya teman-teman mau bertanya, atau misalnya masih ada yang dibingungkan, ada sebuah kasus atau apa yang mungkin kayak nggak ngerti ini tuh cara menghadapinya seperti apa, boleh langsung teman-teman ketik di kolom chat atau juga bisa raise hand. Jadi kita bisa langsung beradaptasi. Ini kan udah nggak fokus nih. Ini tanda stres nggak sih nih, Anda? Mungkin sudah butuh istirahat ya. Butuh istirahat ya. Oke. Oke. Ini ada satu pertanyaan nih Kak Anda di kolom chat dari Mbak Rita Hadiana Bandung. Ini bagaimana caranya mengatasi stres pada anak remaja? Jadi mungkin sudah menikah, bagaimana cara menghadapi anak-anak gitu kali ya, anak-anak yang sudah remaja itu juga lumayan ya membuat stres untuk orang tua kali ya. Ini gimana nih caranya nih Kak Anda? Ini maksudnya buat anaknya atau buat orang tuanya? Sih, nah iya benar. Mungkin Mbak Rita bisa agak diperjelas ya pertanyaannya. Iya benar. Mungkin mau langsung kita ngobrol di sini, bisa dibuka mic-nya. Iya, kalau ada yang mau bertanya langsung juga boleh.
Mungkin nanti Ini Mbak juga Rita bisa sebenarnya. diperjelas yaitu buat mbaknya atau buat anak remajanya gitu. Boleh buat dua-duanya. Oh, boleh buat dua-duanya. Oke, kalau bagaimana mengatasi stres pada anak remaja, kalau misalnya buat orang tuanya, yang mungkin bisa dilakukan adalah memahami si anaknya ya, gitu. Jadi bagaimana kondisi, bagaimana karakter si anak itu kayak gitu ya. Terus juga misalnya ada masalah di rumah, itu kebanyakan sih kalau saya pahamin ya, kalau orang tua ke anak itu komunikasi sih yang lebih banyak bisa mengurangi stres gitu. Jadi ketika orang tua dan anak itu memiliki komunikasi yang sehat gitu ya, yaitu misalnya komunikasinya terbuka, hangat gitu ya, misalnya nggak banyak menekan, nggak banyak memaksakan kehendak misalnya gitu ya, nggak keras lah kayak gitu, dan hangat ke anaknya, bagaimana cara untuk bagaimana membangun. Kalau remaja itu biasanya orang tua itu kalau dalam psikologi ya itu lebih diharapkan menjadi sahabat gitu buat mereka gitu. Nah itu kalau menjadi sahabat kan berarti kan kita menjadi teman yang nyaman ya untuk mereka cerita, untuk mereka berbagi kayak gitu. Nah itu biasanya kalau komunikasinya berjalan dengan baik, biasanya akan lebih berkurang stresnya orang tua gitu, karena dia akan tahu apa yang dihadapi anaknya, dan dia akan lebih berkurang juga anxiety-nya, kecemasannya gitu. Terutama kalau komunikasinya udah terbangun dan ada rasa percaya satu sama lain kayak gitu. Nah terus selanjutnya lagi adalah kalau untuk yang untuk anaknya gitu ya, tergantung masalahnya apa gitu. Kan tadi saya udah memaparkan ya, jadi stres itu kan sumbernya banyak ya, penyebabnya banyak, dan cara untuk mengatasinya juga banyak gitu. Nah kita harus mencari sumber stres kita dan mencari cara mengatasi yang paling efektif kayak gitu. Tadi kan udah diekspos ya berbagai hal ya, yang bisa dilakukan gitu. Nah itu tinggal dicocokkan kira-kira mana nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi stres kita itu gitu. Kurang lebih seperti itu ya, semoga menjawab ya untuk Ibu Rita. Terus selanjutnya siapa ini, gimana Kayla? Ini ada yang raise hand ini. Oke, silakan yang dari raise hand dulu mungkin Kalifa Keva. Ya. Boleh? Halo Ibu, nama aku Kalifa dari Tangsel. Aku ingin bertanya, jadi kan aku kelas 12 dan sebentar lagi mau UTBK dan SNMPTN. Dan aku tuh kepikiran terus tentang UTBK itu, jadi aku kepikiran harus belajar, udah UTBK udah mau deket gitu. Padahal sebenarnya UTBK masih cukup lama, masih Mei. Tapi aku tetap kepikiran terus, dan kepikirannya tuh di mana-mana, kayak aku tidur kepikiran, kayak mau tidur kepikiran, terus kayak aku udah coba refreshing juga, kayak main bareng teman, terus ngobrol bareng teman, cuman tetap aja kepikiran gitu. Bahkan kalau lagi ngobrol sama teman tuh kayak kepikiran, kayak oh ya UTBK deket, padahal kayak itu nggak lagi ngomongin UTBK. Jadi cara ngelolanya gimana? Terus aku punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua itu gimana cara membantu teman yang lagi stres? Pertanyaan aku. Oke, makasih Keva. Terus saya coba jawab ya. Terus tapi nanti Keva tetap open mic ya, saya mau nanya juga. Keva kenapa kepikirannya? Apa yang dipikirin dari UTBK itu? Aku sih ngeliat UTBK tuh kayak sesuatu yang susah untuk dijalanin. Kayak UTBK itu kan soal-soalnya susah-susah dan materinya banyak. Terus juga aku kompetisinya tuh bukan sama siswa-siswa di angkatan aku, kayak maksudnya seluruh Indonesia dan juga alumni ikut UTBK juga. Jadi aku kepikiran terus. Dan oh ya, aku juga kalau misalnya aku lagi belajar, kayak udah selesai belajar buat UTBK, aku masih ngerasa nggak cukup gitu belajarnya, jadi kayak harus belajar terus-terus gitu. Padahal sebenarnya udah cukup belajarnya. Itu sih, Bu. Oke, lebih kecemas ya? Iya. Iya, oke. Iya, itu lebih kepikiran ya, itu biasanya kan cemas tentang masa depan, ntar gimana kalau misalnya nggak masuk UTBK gitu ya. Gitu. Yang penting itu ketika kita udah tahu ya, maksudnya bagaimana UTBK gitu. Tadi kan udah belajar gitu ya. Yang penting dibuat jadwal
jadwal tetap aja untuk belajar gitu. Dan ketika sudah belajar itu ya cukupkan kita segitu. Jadi karena setiap orang itu dia punya kapasitasnya masing-masing. Nah, ketika kita sudah belajar, terus juga sudah mengusahakan yang terbaik, ya, terus juga kita sudah mungkin memilih jurusan yang udah sesuai dengan diri kita, ya udah kita fokus di situ aja. Nah, itu tadi mungkin Keva bisa masuk yang ke mencoba untuk kayak melepaskan diri ya untuk lebih kepada mindful, lebih kepada sadar dengan apa yang dikerjakan pada hari ini gitu. Misalnya kayak kalau sekarang nih Keva lagi ngomong sama kakak gitu ya. Jadi ya udah fokus sama kakak aja gitu ngomongnya. Misalnya Keva lagi nyuci piring ya, itu dirasain airnya gitu. Terus jadi belajar untuk itu bilangnya mindful gitu. Kenapa? Tapi mindful tuh harus latihan, nggak bisa langsung kayak sekali langsung selesai gitu. Nah, jadi kita hanya berjalan kepada apa yang bisa kita lakukan ya sebagai siswa gitu ya. Terus ya udah kita belajar dengan jadwal, udah itu kewajiban kita sampai situ gitu ya. Terus selanjutnya adalah bertawakal gitu, berserah aja, berdoa. Ya Allah, ya udah semoga gimana pun nanti jadinya, kalaupun nggak masuk kan nanti ada universitas tertentu yang lebih tepat buat Keva mungkin. Kayak gitu. Jadi dikurangin tensi standarnya gitu. Ya udahlah kalau misalnya nggak masuk UI misalnya, mau masuk ke mana nih Keva? Aku mau masuk UGM. UGM. Misalnya nggak masuk UGM nih, jurusan apa? Mau ngambil apa? Aku mau ngambil vokasi bahasa Inggris. Oke, vokasi bahasa Inggris gitu ya. Kan aku sudah belajar ya gitu kan. Target aku itu, tapi kalau misalnya pun nggak masuk, mungkin akan ada tempat yang lebih baik buat Keva gitu. Karena terkadang skenarionya Allah gitu atau Tuhan kita Tuhan gitu ya, itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Terkadang sesuatu yang indah itu nggak selalu seperti yang kita rencanakan gitu. Karena dulu kakak juga gitu, kakak kan nggak langsung masuk psikologi UI, sempat postpone 1 tahun kayak gitu. Terus dan itu di jurusan-jurusan yang sebenarnya nggak sebagus, mungkin bisa dibilang nggak sebagus karena nggak secocok itu ya, nggak secocok psikologi UI gitu buat kakak. Jadi kegagalan itu bisa aja mengantarkan kita kepada jurusan yang lebih pas buat kita dan yang terbaik kayak gitu. Jadi udah kita belajar aja gitu dengan yang ada kayak gitu. Kan kakak juga dulu postpone 1 tahun baru milih psikologi UI, masuk ternyata. Ternyata jalannya itu bukan di jurusan-jurusan yang sebelumnya gitu, tapi jalannya di psikologi UI. Jadi kita kayak mengalir aja gitu kepada apa yang bisa terjadi nanti gitu. Yang penting kita sudah belajar dengan terencana tadi gitu ya. Terus yang kedua, kita berusaha untuk menjalani hari-hari kita itu lebih mindful, lebih sadar penuh kayak gitu. Belajar aja Keva kayak gitu. Kalau lagi cemas biasanya kalau kita fokus untuk kayak apa nih, lagi megang apa, misalnya Keva lagi megang jangan handphone ya, misalnya tisu nih, ya udah rasain aja ini apa tisu, gimana permukaannya segala macam. Nah itu bisa mengurangi kecemasan juga. Jadi mindful itu sadar penuh dengan apa yang ada di hadapan kita hari ini kayak gitu. Nanti terus belajar, udah habis belajar, alhamdulillah udah belajar gitu. Alhamdulillah udah belajar. Nanti lama-lama akan terlatih kayak gitu ya. Diperbanyak untuk sadar penuhnya atau mindfulnya gitu. Semoga menjawab. Iya. Terus yang kedua tadi tentang apa? Gimana cara membantu teman yang sedang stres? Ya. Tadi balik lagi apa bentuk stresnya ya? Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kita sebagai teman biasanya cukup menjadi teman yang positif buat dia gitu. Jadi cukup jadi teman yang kadang-kadang ya nggak, kalau misalnya perempuan tuh kadang-kadang cuma butuh didengerin. Pas dia cerita, ya udah kita dengerin, oh gitu ya. Ya oke, terus gimana gini nah gitu. Biasanya seneng tuh perempuan kalau didengerin kayak gitu. Oh iya gitu. Itu biasanya udah bisa merilis stres yang tadi yang menjadi mungkin bagian yang kita mendekat kepada orang-orang yang positif, mungkin kita bisa jadi orang yang positif buat dia kayak gitu. Yang berpikirnya itu lebih sehat gitu. Berpikir menjadi teman yang sehat buat dia gitu. Ketika mungkin dia punya banyak masalah yang kita nggak bisa selesaikan semua kan gitu, setidaknya kita menjadi orang yang bisa mengurangi sedikit stresnya, itu udah bagus
gitu ya. Kalau misalnya dia sudah memiliki tanda-tanda yang tadi ya, yang kakak jelaskan di akhir gitu ya, nah itu mungkin bisa dikasih tahu, mungkin kamu bisa ke psikolog ya, kayak gitu. Gitu. Oke? Ya, semoga menjawab. Oke. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, semangat ya Eva. Oke, ini udah banyak banget nih Kak pertanyaan nih, makin malam nih makin panas nih. Oke, makin malam makin panas. Ada juga yang udah raise hand, tapi saya mau chat dulu. Rifandi, kamu tetap di situ ya. Ini ada yang japri ke saya, ini kayaknya tentang persoalan bagaimana caranya di tempat kerja gitu kan. Saya bacakan. Silakan. Bagaimana ya caranya menghadapi stres yang sebenarnya itu sepele, tapi masalahnya kejadiannya itu terjadi setiap hari. Seperti misalnya gini katanya, dia bertemu dengan, jadi di lingkungan kerja ada seseorang yang dia suka. Nah ternyata setiap bertemu dengan orang yang dia suka ini tuh membuat dia jadi stres gitu. Padahal dia ingin bekerja tetap profesional tanpa ada gangguan kepikiran dia terus gitu. Oke. Ini yang tadi kali ya sama sahabat itu ya. Mungkin ya sahabat jadi cerita. Oke. Iya. Sebenarnya ini ya, apa namanya, kalau yang kayak gitu kan itu apa, teman kerjanya itu single atau gimana ya? Maksudnya apa sudah menikah atau gimana gitu? Karena kan kalau itu kan perasaan-perasaan yang kita terkadang sulit untuk mengontrol juga ya kalau hal-hal yang seperti itu. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita fokus ke hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan baik di kantor itu seperti apa, kayak gitu. Dan kalau memang misalnya bertemu itu jadi ngedistract gitu ya, agak mengganggu, mungkin kita bisa meminimalisasi pertemuannya, kayak gitu. Terus bisa juga dengan mungkin mencoba misalnya bekerja di tempat pas lagi bekerja itu apa nih pekerjaan yang paling dia sukai di dalam pekerjaan itu gitu ya. Fokus aja ke situ. Sibukkan diri kita untuk mengerjakan apa yang ada di hadapan di kantor itu kayak gitu. Kalau memang merasa ada stres dari situ gitu. Jadi gimana sih cara fokus itu? Ya kita harus menikmati, kita belajar untuk menikmati pekerjaan yang sedang kita kerjakan kayak gitu. Tapi ini masih ke distract nih segala macam atau apa. Sebenarnya kita bisa sih memilih gitu, asalkan kita mau melatih itu gitu ya, melatih untuk fokus kemana kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ada pekerjaan yang mengasihkan kalau memang pekerjaan itu tepat dan mengasihkan, sebenarnya hal-hal yang seperti itu tidak akan terlalu mengganggu kayak gitu. Kecuali kalau yang kita kerjain itu juga pertama udah buat kita stres juga dan kita nggak terlalu suka dengan pekerjaan itu. Nah itu biasanya mudah teralihkan dengan hal-hal yang kita suka. Makanya harus menemukan pekerjaan yang kita suka lebih daripada doi. Supaya nanti atensinya itu, fokusnya itu teralihkan kepada pekerjaan kita. Jadi, oh ada doi, oh nggak tahu tuh, nggak lihat C. Kayak gitu, kurang lebih gitu ya. Mungkin nanti kalau lebih spesifiknya mungkin bisa japri aja gitu. Oke, nanti buat Mbak yang japri bisa japri ke Rianda juga ya. Iya, karena kan itu banyak konteksnya ya, hal-hal yang seperti itu. Ya. Oke, terus nih selanjutnya boleh yang resen dulu kali ya Kak ya? Oke, boleh. Ada Kak Rifandi, RZ Rifandi, silakan. Apakah terdengar? Iya, terdengar. Iya. Sebenarnya pingin nanya, cuma mungkin lebih baik yang di chat karena lebih banyak yang nanya di chat daripada yang saya gitu. Tidak apa-apa. Ya, saya terakhir aja nggak apa-apa kok. Oh gitu. Ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, baiklah. Terima kasih Rifandi. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Khalisa Fitriani. Bagaimana Kak caranya di saat overthinking datang, terus ditambah sering panic attack, berlebihan juga. Nah, kadang udah coba beberapa kali buat tenang, tapi susah nih untuk lebih tenang. Panic attack-nya tuh gara-gara apa ya? Kalau panic attack itu biasanya yang cukup efektif itu adalah fokus ke nafas. Kalau lagi panik. Gitu. Panic attack itu biasanya kalau kita fokus ke nafas terus cari distraksi yang itu bisa mengalihkan
atensi kita atau fokus kita saat itu. Misalnya kayak kita lagi gitu. Nah itu udah mulai, kan nafas tuh detak jantung sama nafas tuh nggak akan apa ya, nggak akan teratur ya kalau lagi panik itu gitu. Jadi kayak gitu, tarik terus buang perlahan kayak gitu. Tarik lagi, buang perlahan, terus lakukan sampai kita tenang. Dan kita harus fokus ke nafas kita. Jadi jangan cuma pas tarik nafas tapi pikirnya kemana-mana gitu. Enggak. Kalau misalnya memejamkan mata itu membantu, yaudah pejamkan mata, terus buang kayak gitu. Biasanya kalau panic attack itu latihan nafas seperti itu cukup bisa menurunkan kecemasannya, kepanikannya. Kayak gitu. Dan terus gimana supaya lebih tenang segala macam kayak gitu. Nah, itu tergantung masalahnya itu apa gitu. Kalau misalnya lebih ke panic attack-nya itu lebih baik adalah tadi latihan nafas ya. Bisa dengan latihan tadi seperti itu, langsung tarik nafas terus buang perlahan sampai kita tenang. Jadi ulangin terus sampai kita tenang. Sampai kita stabil lagi detak jantung dan kondisi fisiologis kita. Kayak gitu, sampai itu diulangi terus sampai kita benar-benar tenang gitu. Nah baru setelah itu kita melihat apakah sesuatu yang membuat kita panik itu benar-benar layak untuk membuat kita panik kayak gitu. Jangan-jangan ada hal-hal yang sebenarnya itu hanya karena hentakan sejenak, tapi kalau kita pikir-pikir kenapa juga ya saya panik gara-gara itu kayak gitu. Nah makanya sebaiknya ditenangkan diri kita dengan fokus ke nafas. Boleh pejamkan mata kalau memang ada kesulitan untuk kalau dibuka matanya kayak gitu. Kurang lebih gitu, semoga menjawab ya untuk panic attack. Oke, terima kasih buat Khalisa. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Salik Rete dari Tangsel. Mau nanya Kak, teman saya kan ada yang punya trauma psikologis di keluarganya dan itu membuat banyak hal negatif yang dia lakuin sampai pernah ngecelakain diri sendiri. Dia udah coba juga mengkomunikasikan masalahnya ke orang tuanya tapi nggak pernah didengar Kak. Menurut Kakak lebih baik langsung ke psikologis aja atau ada saran lain dari Kakak buat menangani stres itu? Makasih. Ya, coba diarahkan ke psikolog ya. Gitu. Kalau misalnya dia kurang mampu secara finansial, coba cari psikolog di puskesmas. Itu ada psikolog. Biasanya kalau BPJS itu bisa gratis ya. Kayak gitu. Jadi coba dicari psikolog aja kalau udah sampai menyakiti diri dan sudah punya masalah gagal komunikasi gitu ya, nanti supaya dibantu lebih spesifik temennya kayak gitu. Ya, gitu ya. Terima kasih. Siapa tadi yang nanya? Apakah menjawab ya? Minta tolong yang tadi bertanya, tolong ditulis di chat ya, apakah menjawab atau enggak gitu. Terima kasih. Ya. Lanjut ini dari Siti Nur. Oke, Kak izin bertanya, apakah stres yang berlebihan bisa membuat seseorang menjadi hilang ingatan atau bahkan membuat seseorang mengalami gangguan jiwa? Apakah tingkat stres yang demikian sudah sangat parah? Ya, ya tadi jawabannya bisa gitu. Tadi makanya kenapa tadi saya ada di bagian akhir itu kapan kita harus ke psikolog. Karena beberapa stres yang tidak ditangani dengan tepat gitu ya, stres yang berlarut-larut dan kita nggak menggunakan coping atau cara mengatasi yang tepat, itu biasanya bisa terakumulasi dalam diri kita sehingga bisa membentuk karakter tertentu kayak gitu, yang akhirnya akan ya bisa bukan karakter ya, kayak sifat-sifat tertentu, kecenderungan tertentu yang memunculkan gangguan jiwa kayak gitu. Dan kalau misalnya tingkat stresnya berlebihan, iya bisa macam-macam gangguan jiwa. Nah, setiap orang potensi gangguan jiwanya itu berbeda-beda. Karena kan tiap orang kan kepribadiannya beda-beda ya. Nah, makanya stres itu sebaiknya bisa dikelola agar itu nggak mengaktifkan potensi gangguan jiwanya kita kayak gitu. Nah kalau sudah misalnya tidak terkendali dengan baik, maka bisa sampai gangguan jiwa, dan kalau udah seperti itu sebaiknya di-refer untuk ke psikolog kayak gitu. Semoga menjawab ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya dari Zahra. Kak, gimana caranya ngilangin mindset negatif? Karena kebiasaan negatif thinking jadinya merespons segala hal itu dengan negatif. Melihat segala hal dengan pandangan negatif, nggak enak banget rasanya, tapi kayak udah jadi karakter, jadi gampang banget stres Kak jadinya. Oke.
itu udah bagus ya, Zahra sadar dengan itu. Berarti kamu nggak negatif-negatif amat. Karena kamu sadar bahwa itu bukan hal yang baik gitu ya dalam diri kita kalau kita terlalu negatif kayak gitu ya. Kalau terlalu negatif itu biasanya ya karena ada pola-pola tertentu yang udah terjadi pada diri kita sekian tahun ya. Jadi itu bisa jadi adalah sesuatu yang sudah ada sifat-sifat yang kecenderungannya itu terbangunnya udah lama kayak gitu. Nah, maka dari itu karena itu terbangunnya udah lama, kita harus berlatih dengan berpikir positifnya itu dengan pelan-pelan juga gitu ya. Ya tadi bisa kayak mendekat dengan orang-orang yang positif ya. Terus bisa juga baca-baca buku tentang pengembangan diri ya, bagaimana misalnya kita berpikir lebih luas, lebih banyak perspektif yang kita kenal gitu ya. Oh, ada perspektif ini, perspektif itu gitu ya. Oh, ternyata dunia tuh nggak senegatif itu ya gitu. Jadi kita memberikan makanan. Jadi gini, pikiran kita itu juga butuh makanan. Makanya kita harus memberikan makanan-makanan yang positif dengan mungkin bacaan-bacaan yang sehat ya. Terus tontonan-tontonan yang sehat, aktivitas yang baik gitu. Nah, kalau misalnya kita bacanya juga yang negatif-negatif, ngobrol sama orang-orang yang kayak gitu juga gitu, itu makin jadi gitu. Karena pikiran itu juga makanan, mereka butuh makanan. Nah, kalau kita mau menyeimbangkan pikiran negatif itu, berilah dia makanan-makanan yang positif, berilah dia makanan-makanan yang sehat, kalau bisa dibilang kayak gitu. Kayak gitu, agar ada keseimbangan dalam berpikir itu gitu. Nggak cuman yang negatif aja terlalu ekstrim seperti itu gitu. Makanya kita itu salah satu cara untuk mengubah mindset. Bagaimana kita banyak baca buku, mungkin nonton-nonton self development, pengembangan diri yang bisa membuat kita jadi lebih sehat dan lebih positif. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya Zahra ya. Tolong di chat, diketik di chat kalau masih ini digali. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Kanur Eka. Bagaimana caranya untuk keep up sama orang yang positif ketika kita coba untuk rilis stres kita dengan cerita ke orang yang positif, tapi cerita stres itu malah jadi negatif topik dan jadi awkward sama orang positif itu. Nah, setelahnya jadi overthinking karena itu. Bagaimana caranya untuk keep up sama orang positif ketika kita coba untuk rilis stres kita dengan cerita ke orang yang positif, tapi cerita stres itu malah jadi negatif topik dan jadi awkward sama orang positif itu. Setelahnya jadi overthink. Nah, kalau misalnya kita pengen ngomong sama orang yang positif, kita harus itu tadi ya, coping itu cara kita mengurangi stres itu juga harus tepat ya, gitu. Kita harus berpikir apakah rilis stres kita ini harus dengan bercerita dengan orang positif itu gitu. Apakah kita bisa aja rilis stresnya itu nggak dengan itu gitu. Jangan-jangan itu ada kesalahan, ada kekeliruan gitu. Jadi kayak kita salah menggunakan caranya kayak gitu. Jadi bisa jadi aja, oh mungkin itu nggak harus saya ceritain ke orang yang positif ya. Bisa jadi itu kita tulis aja gitu. Atau kita kayak bercerita monolog aja gitu ke diri sendiri misalnya kayak gitu. Bisa juga kayak gitu. Karena ada beberapa orang yang secara merilis stres juga cerita, tapi dengan diri sendiri juga bisa ada kayak gitu. Nah, jadi makanya kenapa harus dipikirkan gitu ya, apakah konten-konten atau apa yang kita sampaikan itu memang harus disampaikan kepada orang-orang atau orang ya entah itu orang positif ataupun tidak gitu ya, atau memang itu sebenarnya ya udah kita keep dulu dan kita mungkin menggunakan cara rilis stres yang lebih berbeda lagi gitu dengan cara yang lain, mungkin menulis, mungkin dengan melakukan olahraga mungkin, atau mungkin kita dengan nggak cerita gitu ya, tapi mungkin kita ngerekam suara kita sendiri gitu untuk rilis stres gitu. Itu juga harus dipikirkan kayak gitu. Karena kalau nggak semua, makanya tadi saya bilang ada banyak cara dan itu tergantung dengan kasusnya gitu, kurang lebih. Oke. Ini pertanyaan terakhir yang dari chat ya sebelum nanti kita tulis lagi. Karena ini waktunya udah terbatas. Udah malam. Dari atau pas bilang ibu ya karena pertanyaan anak gitu. Dari Mbak Rita tadi yang dari Bandung, anak saya tuh suka sakit kalau menghadapi ujian. Apakah itu stres berlebihan? Tolong dong tips dan triknya Kak. Ya, sakit berlebih. Kalau misalnya sakit sebelum ujian tuh bisa jadi itu kecemasan ya. Jadi dia terlalu cemas kayak gitu. Nah makanya kenapa kalau orang-orang yang cemas itu ya bisa jadi karena dia pernah trauma gitu ya. Nah makanya biasanya kalau orang mau ujian terus sakit cemas itu
biasanya pikiran mereka itu udah kepada hasilnya, kayak gitu. Nah, kalau dia tidak, misalnya dia orang yang perfeksionis, dia pengennya 100. Makanya sebelum ujian tuh biasanya dia agak cemas gitu. Nah, kalau cemasnya udah berlebihan bisa sakit, kayak gitu. Atau mungkin ada pola-pola tertentu, kalau dia nggak mendapatkan nilai tertentu, itu akan jadi jelek buat dia. Entah dia dimarahin, entah mungkin dia dikucilkan, kayak gitu ya. Nah, itu akan jadi stres buat dia, karena dia akan memikirkan konsekuensi, kayak gitu. Biasanya itu berhubungan dengan konsekuensi kalau orang mau ujian itu. Kenapa? Karena ujian itu, kalau orang cemas itu biasanya dia udah melompat pikirannya itu kepada hasilnya. Wah, ini hasilnya pasti, aduh nanti gimana nih kalau hasilnya jelek, apa segala macam nih besok ujian gitu, gemeteran tangannya gitu. Atau bisa sampai sakit, kadang-kadang ada yang mahnya sakit, entah dia panas dingin atau segala macam kayak gitu. Ada teman saya masalah kecemasan, dia pinter banget, terus pas SNPTN nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir bahkan dia, karena kecemasannya sangat tinggi. Nah, itu harus dilatih gitu, harus dilatih. Nah, kalau orang-orang kecemasan dengan tinggi seperti itu, biasanya mereka adalah orang-orang yang sering menghadapi stres yang tidak dikendalikan gitu. Jadi stres itu bisa tinggi karena banyak tuntutan, jadi tuntutannya itu numpuk terus sampai akhirnya dia kebiasaannya itu ya cemas-cemas aja, udah burn out tadi gitu, cemas gitu. Nah, biasanya kalau misalnya polanya adalah nggak berorientasi pada hasil, tapi yang penting dia ujian dulu aja, ya udah. Biasanya orangnya nggak terlalu cemas. Itu kayak saya. Kalau saya, alhamdulillah orang tua itu nggak pernah muluk-muluk gitu. Mintanya gitu ya. Ya udah ujian aja gitu. Saya nggak pernah mikir hasilnya ntar gimana ya gitu. Enggak. That's why I love learning gitu. Itu kenapa saya suka belajar gitu. Kenapa? Soalnya saya nggak berorientasi pada hasil dulu. Kebanyakan seperti itu ya. Karena ada pengalaman tertentu lah kayak gitu. Dan orang tua juga tidak menuntut gitu. Kamu harus juara 1, kamu harus juara 2, kamu harus ini gitu. Enggak. Orang tua tuh kayak ya udah besok ujian, oh ya udah ujian. Terus tapi mereka memfasilitasi semua apa yang saya butuhkan untuk belajar, kayak gitu. Apa misalnya buku, apa segala macam itu pasti dikasih. Terus juga dibebaskan untuk memilih gitu. Misalnya kamu mau milih IPA apa IPS, nggak ada kayak udahlah jangan IPS, IPA aja misalnya gitu. Mereka akan merekomendasikan iya sebaiknya kamu IPA, tapi kalau kamu mau IPS juga nggak apa-apa. Kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya jadi tensinya tuh nggak tinggi. Karena ya apapun yang dipilih, orang tua akan baik-baik saja, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kecemasan tinggi, itu entah dari anaknya sendiri yang punya standar yang tinggi, atau mungkin orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak terlalu tinggi standarnya, mungkin dari anaknya karena terbiasa dari lingkungan yang kompetitif. Gitu. Sehingga akhirnya setiap mau ujian tuh dia sudah berorientasi pada hasil, sehingga pas mau ujian cemas, takut hasilnya tidak sesuai kayak gitu. Makanya kalau orang yang terbiasa kompetitif, dia akan kecenderungannya biasanya cemas kayak gitu. Padahal kita ya udah tumbuh aja dengan kemampuan kita yang ada gitu. Karena dengan itu kita akan tahu mana tempat yang terbaik buat kita dan kita bisa berusaha di mana kayak gitu. Itu yang sebenarnya makanya kalau ada OPS itu ya gitu ya, agar kita nggak usah terlalu berorientasi kepada hebat-hebatan, tapi bagaimana kita mengenali diri kita, mengenali potensi kita, mengenali keutamaan dan keterbatasan diri kita, lalu kita berjalan dengan apa yang ada, terima keterbatasan kita, terima keutamaan kita, kayak gitu. Nanti berkurang stresnya, gitu. Selanjutnya, udah ya Kak ya? Aku keasikan gitu ya, terlalu menikmati gitu ya. Udah nggak nyangka udah selesai. Oke. Dari pertanyaan terakhir nih kayaknya sudah nggak ada lagi masuk ya. Dari RZ Rifandi dari Bogor. Oke. Jadi gimana sih Kak caranya kita untuk menghadapi masalah yang ada gitu, karena saya itu seringnya itu ya cari-cari alasan untuk prokrastinasi gitu, dan ujung-ujungnya ya ngerjain itu di saat terakhir gitu, atau bahkan nunggu halnya itu udah berlalu dan nggak diingat sama yang lain gitu. Ya. Oke, terima kasih Rifani pertanyaannya. Ya, procrastination itu sudah sangat menjamur ya gitu di pemuda Indonesia. Tenang aja, itu nggak cuma Rifandi kok. Prokras itu banyak sering menunda-nunda gitu ya, itu banyak terjadi juga gitu. Nah, sebenarnya sering menunda-nunda itu akarnya adalah biasanya karena kita nggak terlalu minat dengan hal itu gitu biasanya, kayak gitu. Kita nggak terlalu
antusias dengan itu. Karena kalau misalnya kita antusias, kita akan mencoba untuk nggak menunda. Karena kita ingin ada sebuah sense menyenangkan yang akan kita dapat kalau kita mengerjakan itu. Kayak gitu. Kalau Rifandi itu apa yang ditunda-tunda itu apa biasanya? Tugas. Tugas akhir. Semua tugas. Atau tugas tertentu? Tugas akhir lebih tepatnya. Tugas akhir ya. Nah, tugas akhir, pilihlah topik yang kamu cintai. Pilihlah topik yang kamu senangi. Jadi kamu nggak akan menunda-nunda. Kalau misalnya topiknya itu bukan hal yang topik yang setengah hati gitu ya, atau mungkin topik yang tidak kita sukai gitu ya, memang ada kecenderungan seperti itu. Tapi kita bisa mencari dari topik yang kita pilih ini. Mungkin udah terpilih nih karena udah sama dosbingnya misalnya udah kayak gitu ya. Ya, kita harus mencari bagian dari tugas akhir itu yang paling mudah kita kerjakan dulu. Kayak gitu. Kita bagi-bagi mana yang paling mudah untuk dikerjakan dulu. Kak, yang paling mudah dikerjakan itu adalah buat daftar isi. Ya udah daftar isi dulu nih kerjain. Misalnya, Kak, yang paling mudah itu adalah mungkin nyari tempat percetakan yang paling bagus. Ya udah itu aja dulu dikerjain. Setidaknya ada hal yang kita kerjakan dulu dan itu yang paling mudah dan paling possible untuk kita kerjakan per saat itu. Karena kalau nggak seperti itu kita akan fokus kepada yang susah aja. Ya yang lain-lain kagak dikerjain apa? Yang lain kagak bisa apa? Ya bisa harusnya. Makanya kenapa mengerjakan sesuatu itu supaya nggak stres, lakukan dulu dari yang mudah. Gitu. Kayak kakak kadang-kadang tuh nggak apa yang kakak lakukan kalau mau buat presentasi. Cari dulu aja template yang menyenangkan hati. Supaya semangat. Cari dulu template, kotak-atik. Nanti isinya tuh biasanya ngalir aja. Karena apa? Karena udah emosi positif yang terbangun ketika kita mengerjakan sesuatu yang sudah menyenangkan buat kita. Kayak gitu. Jadi ya kalau yang udah mudah kan jadi kita kayaknya bisa nih. Jadi makin seneng gitu hati itu. Tapi kalau fokusnya tapi ini bagian bab terakhir ini belum selesai. Ya udah bab-bab yang lain yang dikerjain yang akhir nanti. Atau bab yang awal belum bisa, ya udah kita loncat aja dulu, kita yang bab 3-nya dulu aja misalnya gitu. Atau bab berapanya dulu atau hasilnya dulu atau apanya dulu. Pokoknya pecah-pecah, gunakan yang paling mudah dan cicil yang paling mudah itu dulu. Semoga membantu ya. Kalau dulu Kak tuh yang pertama kali dibikin tuh kata pengantar. Nah ya, seru banget tuh kan kalau misalnya terima kasih untuk orang tua yang sudah mendukung dan mendoakan saya, itu kan pasti itu lebih puitis gitu kan. Lebih puitis. Iya, jangan fokus kepada yang susah ya, tolonglah. Yang mudah itu banyak, jadi fokus aja sama yang mudah dulu. Ribet nanti kepala kita keriput duluan. Ini skincare makin mahal ya, jadi fokusnya kepada yang mudah-mudah dulu. Kalau dulu tuh kalau aku tuh ini memang mungkin hampir sama juga ya dengan Rifandi gitu ya. Jadi aku tuh mencari teman-teman gitu yang satu yang memang juga lagi skripsi, jadi kita satu grup. Itu yang akan membantu saling mengingatkan gitu circle itu. Mungkin nanti kamu bisa cari teman-teman kamu juga yang bisa mengingatkan dan memotivasi. Oke, wow, aku banyak banget nih ilmu yang didapatkan hari ini ya. Aku juga berharap teman-teman di sini juga mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih. Dan kita mau refleksi dulu kali ya, Kak ya. Jadi, teman-teman mohon sekali dengan sangat gitu ya untuk mengisi evaluasi dan refleksi yang sudah dikirimkan oleh Kak Syifa di kolom chat. Karena kita juga butuh gitu ya, dan juga mungkin teman-teman ingin berefleksi juga gitu ya. Dan tadi yang pengen sertifikat misalnya mungkin Kak, kita nanti akan dapat satu kode gitu ya dari ini. Door prize-nya kapan ya Kak? Nanti setelah ini ada door prize quiz. Jadi kita mau refleksi dulu gitu ya. Silakan baru diisi ini kita linknya ya. Silakan linknya diisi. Tolong bantu kita untuk tahu bagian mana ya refleksi dan evaluasi, bagian mana yang harus ditingkatkan gitu, dan kalau udah bagus apa yang apakah
teman-teman mau terlibat lagi nih di sini. Oke, silakan. Mungkin kakak operator boleh ada musiknya. Oke, ini udah selesai ya, teman-teman. Berharap sih semuanya mengisi. Oke, terima kasih ya Mbak Rita sudah hadir. Oke, nah tadi seperti yang saya bilang, janjikan di awal acara, kita akan kuis dengan hadiah uang elektronik sebesar Rp25.000 untuk 2 orang pemenang. Jadi akan ada 1 pertanyaan. Ada berapa pertanyaan, Kak? 1 atau 2 nih? 1 pertanyaan. 1 tapi untuk 2 ya. Jadi ada 2 orang yang untuk akan 2 orang yang mendekati atau yang paling benar. Iya. Nah, jadi nanti cepet-cepet yang ya. paling cepat ya, yang paling cepat, paling mendekati, paling benar. Ya, itu nah berarti siap-siap nih. Jari-jari teman-teman sudah di depan keypad HP dan juga di keyboard laptopnya. Siap di keyboard. Wow, ini ada musim-musimnya nih. Oke, jadi panas. Sip ya. Jadi pertanyaannya sangat sederhana. Mana ya? Gak perlu mencari, padahal ada di kepala. Oke. Pertanyaannya seperti ini. Stres itu tidak nyaman. Tapi apa? Nah, silakan teman-teman sekarang ketik di kolom chat. Kan udah tahu jawabannya harusnya ya, kalau ngikutin dari awal. Stres itu tidak nyaman, tapi titik-titik apa tuh tapinya? Ayo, dikit dulu silakan. kayak dikit dulu nih. Yang paling cepat kayak di chat 2 orang pemenang.
Gak apa-apa, coba aja dulu guys, paling aja Iya, ini kan. coba aja dulu guys. Mungkin susah ya benar juga. Tapi juga dibutuhkan pengembangan diri stres dalam tingkatan normal. Tapi banyak hikmahnya. Oke, terus? Oke. Ditunggu lagi. Tetapi stres dapat memotivasi dan mengeluarkan sifat kreatif dari diri kita. Oke. Terus? Ini berapa menit nih? Kayaknya kita perlu ini ya, Kak ya? Iya, cepatnya ya. Terus ya, kita masih tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Oke. Dapat memotivasi diri, tapi selalu mendatangkan pembelajaran kehidupan. Ayo, GoPay 25.000. Lumayan. Lumayan nih. ...29 detik lagi. Oke, 29 detik lagi. Oke. Tapi ada manfaatnya. Oke. Sepuluh detik lagi. 10 detik lagi. Deg-degan saya. Tapi dibutuhkan. Oke. Ya, waktunya sudah habis. Oke. Oke, terakhir nih, tetapi menjadi bahan bakar untuk memajukan diri. Oke. Ini kita udah punya, ada berapa nih ya Kak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wih, lumayan banyak nih. Oke. Silakan Kak Anda. Iya, sebenarnya Untuk jawabannya yang paling mendekati itu dan yang paling pertama ya ini ya yang saya pilih ya. Itu adalah ini cepat-cepatan karena yang akan dipilih itu yang jawabannya mendekati dan paling pertama. Ya, pemenangnya adalah, boleh Kakak musiknya? Pemenangnya adalah, ini saya udah baca-bacain. Oke. 1 adalah Zahra. Yeay. Yeay, selamat ya. Terus yang kedua adalah Khalifah. Yeay, Itu yang paling mendekati ya jawabannya. Selamat ya. Ya. Oke. Oke, jadi nanti ini teman-teman langsung japri panitia aja ya nomor HP kalian. Ya, tolong dijapri ke kakak admin ya, nomor handphone dan ya, nomor handphone aja kan, nggak nomor-nomor yang lain. Oke. Ya, wow, akhirnya kita sudah berada di ujung acara ya, penghujung acara. Hampir berapa 1 jam lebih sekian menit. Terima kasih buat Karyanda yang sudah menyampaikan dan sharing ilmunya pada malam hari ini. Saya berharap teman-teman di sini semuanya tentang stres. Saya pribadi juga sangat mendapatkan banyak sekali pengetahuan baru karena ini saya kan ini baru tahun baru ya, kayak otomatis mungkin akan ada tantangan baru nih yang akan hadir juga. Nah, yang penting kan bagaimana caranya kita menghadapi dan mengelola stres tersebut gitu kan. Sudah dapat informasinya, pengetahuannya, dan ini semoga menjadi bekal untuk kita semuanya dalam menjalani tahun baru di 2022 ini. Oke, sebelum ditutup jangan lupa untuk follow Instagram Kabima_official dan juga subscribe YouTube kami Kabima, dan sampai jumpa nanti di Youth Matters di tema-tema menarik selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bye, semua. salam sehat semuanya. Ya.